Shalom, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada hari ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang baru di triwulan yang keempat di tahun 2025. Dan pelajaran kita sepanjang satu triwulan ini adalah dari satu buku yang judulnya Pelajaran Iman dari Joshua. Jadi sepanjang 3 bulan ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, di mana pelajaran kita ini untuk triwulan keempat di tahun 2025 ini ditulis oleh seorang yang bernama Barna Magyarosi. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Divisi Inter-Eropa dan Ketua Komite Penelitian Alkitab di divisi tersebut. Ia memulai pelayanannya sebagai pendeta dan direktur departemen di South Transylvania Conference, Rumania, dan selanjutnya sebagai dosen teologi dan rektor Universitas Adventus, Rumania. Jadi dari profil singkat ini, penulis buku Sekolah Sabat kita untuk triwulan ini adalah seorang hamba Tuhan yang berasal dari Rumania. Saudara pemirsa yang kami kasihi, kita akan belajar Sekolah Sabat untuk pelajaran yang pertama pada triwulan ini, di mana judul pelajaran kita yang pertama untuk triwulan ini adalah Resep untuk Sukses. Jadi sukses yang bagaimana yang akan kita pelajari pada pelajaran ini. Kedua narasumber kita akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada minggu ini. Narasumber kita yang pertama adalah JMP Bref Wibowo. Shalom. Shalom, Pak Pendeta. Beliau sekarang ini melayani sebagai pelayan di Jemaat Semingguan Surabaya, ya. Betul. Dan yang kedua yang akan memberikan kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat kita adalah JMP Antonius Mulyono. Shalom, Saudara Shalom, Antonius. Pendeta. Beliau saat ini melayani sebagai JMP di Jemaat Anjas Moro, Kota Surabaya. Pemirsa yang kami kasihi, acara ini terselenggara atas kerjasama Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi Conference Jawa Timur yang kami siarkan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, dari kantor Conference Jawa Kawasan Timur. Dan kepada Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, bila mana ada di antara kita yang membutuhkan doa dan juga belajar Alkitab, saudara dapat menghubungi nomor yang ada di layar dan dapat menghubungi nomor tersebut, maka tim kami akan dengan senang hati untuk dapat melayani saudara-saudara Bapak Ibu yang kami kasihi. Jadi kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran Sekolah Sabat kita untuk triwulan ini. Dan di pelajaran yang pertama, namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Kita akan berdoa dipimpin oleh JMP Antonius. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang begitu ajaib kepada kami. Kami rindu saat ini untuk mempelajari firman-Mu tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yosua. Kiranya Kau membantu kami dengan hikmat daripada-Mu dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk belajar, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sebagai umat percaya. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara yang kami kasihi, resep untuk sukses. Inilah pelajaran kita yang pertama untuk triwulan ini, di mana ayat inti dari pelajaran kita ini terdapat dalam buku Joshua 1 ayat yang ke-7. Joshua 1 ayat yang ke-7 saya bacakan untuk kita semuanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Joshua 1 ayat yang ke-7. Jadi kita akan mendengarkan apa itu resep untuk sukses dari kedua narasumber kita, di mana bagian yang pertama, Saudara Pendeta Muda Bref Wibowo akan memberikan kesimpulan. Silakan.
Baik, pendapat. terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya. Menarik pelajaran kita sepanjang hari Minggu ini, ya, dia berjudul Musa yang baru. Ya. Yosua terpilih menjadi pemimpin Israel yang baru. Kenapa dia bisa terpilih? Karena kalau kita lihat dari pena inspirasi menuliskan, Yosua ini bertabiat yang luar biasa. Dia gigih, semangat, dan juga bahkan dikatakan sebagai perdana menterinya dari Musa. Ya. Jadi tak heran kalau Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, yang menjadi masalah adalah Yosua pada awal ketika dia terpilih, dia sempat ragu nih. Dia sempat ragu dengan dirinya sendiri. Karena dia telah melihat bagaimana luar biasanya Musa ketika dia terpilih menjadi pemimpin Israel. Ya, bagaimana mujizat-mujizat, bagaimana hikmatnya Musa dalam memimpin bangsa Israel. Ya, jadi dia bisa kita bilang seperti insecure, ya, nggak percaya sama diri sendiri. Tetapi kemudian ketika Tuhan mengulangi janjinya, ya, janji yang dikatakannya kepada Musa diulangi kepada Yosua, bagaimana kita bisa lihat di Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, ya, secara singkat dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya. Akhirnya Yosua hatinya menjadi lebih teguh, ya, lebih yakin karena Tuhan sendiri telah menjamin akan menyertai dia sama seperti Tuhan menyertai Musa. Nah, akhirnya Yosua memimpin bangsa ini. Ya. Kalau kita lihat kitab Yosua, ada beberapa struktur di sini di mana kitab Yosua dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, ya, ini fokus kepada seberangi. Ya, kita bisa lihat di Yosua 1 ayat 1 sampai 5 ayat 12. Kemudian yang kedua ada rebut dan menaklukkan. Ya, itu ada Yosua 5 ayat 13 sampai 12 ayat 24. Kemudian yang ketiga ada berbagi tanah nih, berbagi daerah. Ya, Yosua 13 ayat 1 sampai 21 ayat 45. Dan yang terakhir bisa kita lihat layani dengan setia. Ya, Yosua 22 ayat 1 sampai 24 ayat 33. Nah, kalau kita lihat dari bagian-bagian ini, semuanya adalah kata perintah. Ya. Dan siapa yang memerintahkannya? Sudah pasti Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat setiap inisiatif pergerakan bangsa Israel itu dipegang oleh Tuhan. Ya. Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif, ya, bagaimana bangsa Israel ini harus bertindak. Ya. Kapan mereka harus menyeberang, kapan mereka harus menaklukkan, kapan mereka harus berbagi daerah mereka, dan bagaimana mereka harus melayani dengan setia. Lalu kemudian daripada itu kita lihat bahwa janji Tuhan ini juga tidak semerta-merta langsung tergenapi. Ya. Dari perintah ini kita lihat bahwa janji Tuhan ini akan tergenapi kalau ada respon dari bangsa Israel sendiri. Ya. Kalau bangsa Israel merespon dengan taat dan setia, maka janji Tuhan akan tergenapi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel nantinya akan ada hambatan. Contohnya seperti pertarungan mereka di Ai, di mana mereka kalah karena tidak menunggu atau menanyakan instruksi dari Tuhan. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa bangsa Israel ini tentunya adalah ahli-ahli waris. Ya, ahli-ahli waris. Dan janji Tuhan untuk bangsa Israel memiliki tanah Kanaan itu, ya, sudah lama dari zaman Abraham. Ya, dari zaman Abraham Tuhan sudah berjanji demikian. Tetapi, ya, bukan serta-merta karena bangsa Israel ini spesial, tapi karena kehadiran Allah lah yang menjadi jaminan utama janji-janjinya akan tergenapi. Ya, ini menjadi tantangan bagi bangsa Israel dan juga Yosua, di mana Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel harus memastikan
bahwa dirinya dan juga segenap bangsa Israel bisa setia dan taat kepada Tuhan agar janji daripada Tuhan bisa tergenapi. Dan kemudian dari bangsa Israel itu sendiri menjadi tantangan untuk mencapai kesuksesan ini adalah harus mereka setia ya kepada perintah daripada Tuhan dan selalu taat kepada instruksi apa yang diberikan kepada mereka daripada Tuhan. Dan tentunya warisan Allah ini juga menjadi bagian kita sekarang. Bukan memiliki tanah Kanaan di dunia, tetapi tanah Kanaan yang ada di surga. Bagaimana pada saat ini kita juga perlu setia dan juga taat. Ya, resep untuk sukses. Setia dan juga taat di setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh berhasil, boleh sukses seperti kisah daripada Yosua dan juga bangsa Israel. Demikian Pak Pendeta. Oke, saya ingin tanyakan satu hal kepada Pendeta Brev ya. Tadi sering diulang-ulang ialah ketaatan. Sejauh apa peran daripada ketaatan dari kita manusia terhadap kesuksesan ini? Terima kasih Pendeta. Menarik pertanyaannya. Seberapa penting ya ketaatan ini untuk bisa mencapai kesuksesan? Saya rasa sangat penting dan sangat krusial. Dimana kalau saya bisa analogikan, ya, ibarat Tuhan ini sudah memberikan janji-janji ini udah di depan mata nih diberikan. Kalau kita tidak merespon itu, ya bagaimana kita taat dan juga melakukan dengan segenap hati ya, dengan kesetiaan, maka tidak akan terambil berkatnya gitu. Maka tidak akan terjadi kesuksesan sia-sia itu. Itu ya. Sia-sia. Ya. Oh, padahal Tuhan sudah memberikan pada kita, tapi kitanya tidak taat dan setia, sehingga itu sia-sia. Ya, tidak bersambut ibaratnya kalau gayung ini tidak bersambut ya. Sebelah tangan, ya, cinta sebelah tangan. Jadi apapun yang Tuhan buat, apapun inisiatif Tuhan lakukan, kalau kita tidak menaati, itu artinya sia-sia bagi kita. Betul. Tidak ada artinya bagi kita ya. Jadi sangat penting ketaatan itu ya. Betul. Jadi untuk mencapai kesuksesan, dalam hal ini tentunya kesuksesan dalam rohani, supaya kita tiba di tanah Kanaan surgawi, salah satu adalah ketaatan kepada apa yang Tuhan ajarkan, berikan kepada kita. Oke, terima kasih Pendeta Muda Brev. Saudara pemirsa yang kami kasihi, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana pentingnya ketaatan bagi kita untuk menyambut semua inisiatif dari Tuhan. Dan satu lagi, kalau kita lihat pelajaran kita tadi dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati, menjaga dan melindungi kita. Seperti Matius 28:20 mengatakan apa? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah janji Tuhan untuk mencapai sukses ini. Oke, tentunya ini belum sempurna karena masih ada bagian satu lagi yang akan dijelaskan oleh Pendeta Muda Antonius. Bagaimana supaya kita mencapai kepada kesuksesan itu. Kami berikan kesempatan kepada Saudara Antonius. Silakan. Terima kasih Pendeta. Untuk kalau kita lihat Bapak Ibu ya, para pemirsa Voice of Seven, kita melihat tadi sudah diawali dengan bagaimana Yosua yang telah diberikan janji untuk percaya dan taat. Nah, kita perlu juga melihat bahwa apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh Yosua. Yosua saat itu menghadapi satu tantangan yang mungkin bisa dikatakan cukup menegangkan ya, di mana saat itu Yosua harus berhadapan dengan berperang dengan bangsa atau kota Yeriko. Nah, kota Yeriko sendiri adalah salah satu kota yang tertua yang pernah tercatat dalam sejarah, dengan tinggi temboknya itu sangat berlapis. Bahkan ketebalannya pun juga disokong dengan rumah-rumah di sekeliling kota Yeriko. Jadi untuk peradaban di zaman itu, kota Yeriko ini sudah cukup mumpuni. Bisa dikatakan dia yang memulai inovasi untuk membangun tembok dan pertahanan. Nah, Yosua dalam hal ini dia dipilih untuk menjadi seorang pemimpin dan dia harus menghadapi tantangan baru ya, menghadapi kota Yeriko. Nah, sekarang kita melihat di mana kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dan kita lihat di kisah-kisah sebelumnya di kitab Taurat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa nomaden. Mereka keluar dari Mesir.
Mereka tidak punya kekuatan yang cukup. Kalau dikatakan, kalau kita hitung-hitungan secara saintifik ya, apakah dia punya senjata atau apapun, bisa dikatakan bangsa Israel ini tidak memiliki kekuatan itu. Nah, di mana letak kekuatan yang sebenarnya Tuhan inginkan? Sebenarnya kita tidak perlu jauh melihat dari mana kita lihat, tapi kita bisa lihat sendiri di dalam Alkitab, di Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-7. Seperti ayat hafalan kita. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan memberikan janji kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Dengan cara apa? Nah, di sini kita lihat bahwa di ayat yang ke-8 dimulai dengan kata, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini. Ini mirip seperti dalam Mazmur pasal 1 sampai yang selanjutnya. Dan di situ dijelaskan bahwa di dalam Mazmur 1 juga dijelaskan tentang bagaimana orang yang berhasil itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini, kekuatan dari Yosua dan bangsa Israel bukan terletak pada pedang, bukan terletak pada senjata yang mereka miliki, tetapi itu terletak karena mereka punya hubungan dekat dengan Tuhan. Di sini katakan di ayat yang ke-8 bahwa janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, ini sama sekali dengan, mirip sekali dengan kitab Mazmur, di mana dijelaskan tentang bagaimana seorang yang berhasil itu adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan firman Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa kata jangan takut itu diucapkan 2 kali dalam pasal yang pertama dalam Yosua. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk takut ya. Dan tidaklah salah bagi Tuhan ya mengulanginya lagi untuk memberikan kekuatan kepada kita. Pasti kita Bapak Ibu punya ayat-ayat yang kita senangi, yang kita simpan untuk mendukung kita, untuk memberikan kekuatan, harapan bagi kita untuk punya pengharapan. Karena saat ini kita melihat bahwa dunia ini penuh dengan banyak tantangan sehingga kita butuh kekuatan. Ada satu ayat lagi menarik dari Rasul Paulus ya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan di situ dijelaskan apa yang perlu kita gunakan, yaitu menggunakan perlengkapan-perlengkapan rohani untuk bisa bertahan. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi ada satu hal yang lebih kuat daripada itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Tuhan pun butuh kekuatan itu. Kekuatan datang dari Tuhan. Nah, setelah kita melihat bahwa ada kekuatan, maka kita melihat bahwa ada jalan tentang kesuksesan. Apakah Alkitab bertentangan dengan istilah sukses atau berhasil? Malah sebaliknya Bapak Ibu, bahwa di dalam Yosua pasal 1 itu dijelaskan bahwa kalau kita lihat di ayat yang ke-8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Di situ dikatakan berhasil. Nah, ini bukan berarti Alkitab meniadakan istilah sukses, tetapi malah memberikan kekuatan kepada kita bahwa kesuksesan, baik itu secara rohani yang utama, itu juga dapat dimampukan oleh kedekatan kita dengan kuasa Tuhan. Nah, dengan apa kita bisa mengakses kuasa Tuhan itu? Melalui merenungkan firman Tuhan sebagai sumber hikmat yang nyata. Demikian. Oke. Pendeta muda Antonius, tadi sudah diulang-ulangi bahwa kita manusia pasti ada perasaan takut ya, perasaan takut. Dan takut ini harus dilawan. Dalam pelajaran ini dikatakan bagaimana Joshua menang melawan ketakutan itu. Tapi pertanyaannya mungkin bisa ditanggapi hari ini. Orang-orang muda, kalian ini masih orang-orang muda, kami orang tua takut kehidupan anak-anak, uang sekolah. Kemudian kalau saya bekerja, nggak bekerja mungkin nggak dapat materi. Tapi kalau bekerja kadang-kadang harus melanggar hukum-hukum Tuhan, kan begitu ya. Bagaimana kita, atau bagaimana pendapat Pendeta Anton untuk melepaskan kita dari rasa takut supaya kita dapat mencapai kesuksesan itu? Baik. Sebagai anak muda pasti saya rasa permisalnya juga ada yang adalah anak-anak muda ya, pasti punya ketakutan-ketakutan tersebut, terutama menghadapi masa depan dan yang lainnya. Dan pelajaran kita ini sangat aplikatif ya Bapak Ibu. Jadi
seperti tadi yang telah dijelaskan di awal, bagaimana ketaatan ya itu membuat kita menjadi melindungi diri kita ya dari hal-hal yang disebut namanya kejahatan ataupun hal-hal buruk yang dapat menimpa kita. Maka di sini dijelaskan bahwa semua janji itu ada tertulis dalam firman. Dan kembali dikatakan bahwa janji itu tidak akan punya kuasa kalau kita tidak beriman atau berusaha untuk menaati janji tersebut. Jadi dikatakan di sini, apakah Tuhan melihat bahwa keadaan kita hari ini semakin buruk ataupun semakin baik? Ya, kita perlu melihat lagi dalam kitab suci. Apakah seperti itu? Dikatakan bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga kita punya kekuatan hari demi hari. Dan memang benar dikatakan bahwa Yosua pun mengalami ketakutan dan Tuhan berulang kali mencoba untuk menguatkan dan meneguhkan Yosua. Karena ketakutan itulah yang menghalangi dia untuk maju ke dalam kota Yeriko. Sehingga kita sebagai anak-anak muda, kita perlu melihat bahwa mungkin ketakutanlah yang membuat kita tidak bisa tumbuh, ya, atau mungkin kita terhenti untuk mencapai kesuksesan. Tapi sekali lagi dikatakan, janji Tuhan tetap sama, dan iman itu akan nyata bila ada ketaatan dan penurutan dari apa yang kita percayai. Demikian. Oke. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini, kebetulan mereka masih orang muda dua-dua ini, dan kebetulan jadi pendeta. Mungkin kalau saya tanya kepada mereka, kesuksesan yang mereka mungkin inginkan sukses dalam rohani karena pendeta. Tapi kalau mereka bukan pendeta, apakah mereka akan menjawab sukses dalam rohani? Mungkin tidak. Jadi ini kita melihat dalam pelajaran kita ini, resep untuk sukses. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pelajaran kita mengatakan sukses itu tidak hanya materi. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita sukses menjalankan nilai-nilai daripada firman Tuhan atau prinsip rohani. Itu kesuksesan di sini ya. Jadi mereka mungkin katakan, oh ya betul, kalau ditanya mau sukses rohani atau sukses dunia, mereka akan menjawab sukses rohani, mereka pendeta. Tapi orang-orang muda yang lain atau yang bukan pendeta, apa jawabannya? Pasti yang pertama sukses materi kan. Untuk apa itu semuanya kalau nggak punya uang dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya kita belajar sekolah sahabat adalah resep sukses. Bagaimana kita sukses untuk menjalankan, menerapkan semua yang Tuhan ajarkan kepada kita, nilai-nilai dan prinsip rohani yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun tadi ada apa? Ketakutan. Kan begitu ya. Joshua menang melawan ketakutan itu, dan hari ini pun kita akan menang melawan ketakutan itu kalau kita bersama dengan Tuhan. Kan itu kalian tadi bilangnya. Nah, lalu bagaimana lagi dikatakan tadi di awal oleh pendeta muda Bref adalah kita harus taat kepada apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, supaya kita bisa mencapai kepada kesuksesan itu. Kiranya pelajaran pada kesempatan ini dapat menolong kita supaya kita paham yang dimasukkan sukses dan kita tahu bagaimana untuk menjadi sukses. Tapi sukses dalam rohani. Tidak salah juga kalaupun sukses dalam materi, karena itu pelajaran kita pun mengatakan boleh-boleh saja kita sukses dalam materi, tapi jangan sampai materinya sukses, rohaninya tidak sukses. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Pendeta Muda Bref dan Pendeta Muda Antonius yang sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada bagian pertama dari triduan ini tentang resep untuk sukses. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi penolong bagi kita untuk sukses dalam mengikuti nilai dan prinsip-prinsip rohani yang Tuhan sudah ajarkan. Tuhan memberkati. Kita akan tutup diskusi kita ini dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Bref. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena berkat dan kasih-Mu, kami boleh menyelesaikan diskusi kami mengenai resep untuk sukses. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah kami diskusikan ini tidak berlalu begitu saja, tapi kekal dalam hati dan pikiran kami masing-masing, baik kami maupun setiap orang yang mempelajari akan firman Tuhan ini, agar kami semua boleh mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami akan berpisah. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami, jauhkan dari segala mara bahaya maupun gangguan-gangguan lainnya.
Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Kiranya pelajaran dapat menjadi berkat bagi kita dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.